Aku punya pacar, tapi aku beda agama. Dia Nasrani. Ibuku cuma, kamu sayang? Ketika aku pindah agama, berarti aku mengkhianatin Tuhanku dong, cuma demi orang baru gitu kan? Iya. Seamin tapi nggak seiman. Asik. Halo, balik lagi di obrolan. Nah, sore ini aku ditemenin sama Rosi. Halo, aku Rosi Widya Anggreni. Oh, Rosi Widya Anggreni. Aku juga baru tahu nama panjangnya. Dia apa di Instagram itu ya? Iya loh, kamu jadi temanku berapa tahun? Gak tahu nama panjangku. Akhirnya Rosi doang, nggak tahu. Tapi kita kocak sih dulu, kita kenalnya tuh nggak sengaja di kereta nggak sih? Iya, di kereta. Anjir. Yang alasan pinjem charger. Pinjem charger. Tapi emang beneran itu, aku tuh nggak ngobrol, kita tuh dari Jakarta hampir sampai Semarang lah ya. Iya, Sampai Oleri itu kita nggak ngobrol sama sekali. Karena orangnya cuma bodo amat dengan asik. Iya, aku pun kayak gitu waktu itu. Terus kepepet itu kali. pas mau sampai Semarang, HP ku mati. Dan pada saat itu belum musim Grab, belum ada Gojek dan Grab kan. Iya. Tahun 2015 ya, kalau nggak salah ya. 16. Oh ya, 2016 tuh belum ada kan. Di Semarang pun belum ada gitu. Nah, aku bingung harus telepon orang tua nih, sedangkan HP ku mati. Ya udah, basa-basi aja. Pinjam charger. Dan ini udah lama baru ketemu lagi ya sekarang ya. Iya. Nggak Berapa tahu. lama kita nggak ketemu ya? Terus apa kabar? Baik. Terus ngapain aja sekarang? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk kerja aja WFH. Sama? Jadi kurang kerjaan ya kalau WFH. Bener sih. Tapi enak lu BFA terus. Kalau aku kan masuk tiap hari masih ngantor. Tapi ya dinikmatin aja, disyukurin. Ya, dinikmatin, disyukurin. Enak kan? Terus Nggak sekarang? ngerasain bosen Iya sih. di rumah. Dan sekarang gimana? Kayaknya kamu lagi sama siapa sekarang? Lagi sendiri aja. Masa sih? Nggak percaya. Kali ini aku mau dengerin nih cerita dia tuh gimana aja. Yang terakhir kamu tahu tentang aku apa? Yang pas putus sama yang seamin tapi nggak seiman. Asik. Seamin tapi nggak seiman. Ya. Itu kan kamu sempat cerita tuh, yang aku tuh gini mas sama dia susah, kendalanya ini. Kita waktu tuh ketemuan ngobrol waktu di daerah BSD ya, yang waktu di kafe yang makan. Oh iya benar. Nah, kamu kan ceritain itu tuh. Kita di daerah BSD Itu gimana sih pengalamanmu pernah menjalin hubungan pacaran ya sama orang beda keyakinan tuh gimana? Aku awalnya juga nggak menyangka sih bakalan kepikiran untuk beda agama pacaran gitu, karena memang selama ini aku nggak pernah. Dan ya yang dulu itu kan aku tahu sendiri kan, aku udah nggak pacaran lama gitu. Nggak pacaran lama, terus ya ada beberapa yang dekat, tapi kok aku seraknya sama yang beda agama gitu. Oke. Terus aku kayak ya tanya ya sama Allah gitu, karena memang apapun aku bawa doa gitu. Kok aku diserkinya sama yang beda agama? Pelajaran apa yang harus aku ambil dari dia? Gitu kan. Ya memang banyak sih pelajaran yang aku ambil. Masalah kerjaan, masalah kesederhanaan dan kehidupannya gitu. Tapi gimana ya kalau namanya beda agama, ya kadang kita itu bingung gitu. Ini mau dibawa kemana? Karena Betul. kita sama-sama kuat untuk aku nggak mau pindah dan dia nggak mau pindah. Dan keluarga kita itu sama-sama yang banyak memegang teguh agama lah gitu. Yang dia sering ibadah bareng sama keluarganya, akunya yang tiap hari ditelepon ibuku untuk ngaji, sholat, diingetin kayak gitu terus. Tapi kayaknya enggak deh, tapi aku bingung ya untuk mengakhiri ini gitu. Padahal kamu sendiri sebenarnya tahu pasti bakal bad ending kan, nggak bakal ketemu titik temunya kecuali ada salah satu yang ngalah. Yes, betul. Tapi aku bawa doa kayak
ya udah kalau emang dia jodoh aku segera dimualafkan, kalau enggak ya udah dijauhin sejauh-jauhnya. Kita memang pernah sempet untuk break gitu kan, tapi ketika itu aku masih yakin, dan aku berdoa lagi akhirnya kita sempet deket lagi beberapa bulan. Terus kayak ya namanya balikan lagi tuh gak enak ya, jadi jangan sampai balikan lagi. Iya, yang namanya sesuatu yang rusak itu berarti pernah diperbaiki, yang diperbaiki itu pasti udah pernah rusak kayak gitu. Jadi memang nggak bisa sempurna. Iya betul, nggak kayak sebelumnya. Tapi kan gini ya, waktu kamu menjalin hubungan sama orang yang beda keyakinan, itu tuh orang tua dia sama orang tuamu tahu? Tahu. Pernah komen nggak? Kalau di awal itu kita cerita, tapi kita nggak ngenalin ya, karena kita sama-sama takut untuk mengenalkan bahwa kita pacaran gitu. Iya. Nggak berani ya? Nggak berani, cuma ya kita ngomong, terus kita sama-sama kirim foto, tapi aku kenal sih sama kakaknya gitu. Apalagi waktu itu kamu masih pakai jilbab nggak sih? Hijab nggak sih? Iya kan? Iya. Iya nggak sih waktu pacaran sama dia? Iya, aku masih berhijab. Oke. Masih ya berhijab lah ya. Terus akhirnya aku ngomong di awal, karena aku nggak cerita sesuatu sama ibuku, terutama pacarku, karena aku ya pengen dapat ridho orang tua aku ya. Iya. Waktu itu aku bersyukur punya orang tua, jangan lagi gini. Nggak kayak gitu orang tua aku. Ketika aku bilang sama ibuku, Bu, aku punya pacar tapi aku beda agama, dia Nasrani. Ibuku cuma, kamu sayang, ya udah kalau sayang jalani aja. Kita nggak pernah tahu hati orang, siapa tahu dia jadi mualaf, tapi jangan sampai ya kamu yang pindah. Itu yang membuat aku semakin sayang sama orang tuaku, semakin aku memikirkan gitu, gimana nanti kecewanya orang tuaku ketika aku berpindah kayak gitu. Ya udah, aku semuanya aku bawa doa gitu. Aku dari dulu kan aku kalau pacaran itu selalu aku bawa doa terus. Kalaupun dia jodohku pasti ada jalan, dan kalaupun tidak jodohku ada jalan. Ada aja jalannya untuk kita berpisah. Betul. Tapi menurut aku ya yang tadi aku bilang ya, yang namanya cinta beda agama ya pasti. Kalau di Indonesia, karena Indonesia kan undang-undang perkawinan kan mengatur tentang pernikahan beda agama, bahkan di undang-undang aja dilarang kan gitu. Makanya sebenarnya itu kita udah tahu lah problemnya, pasti bakal kalau nggak ada yang satu yang ngalah pasti bakal udahan gitu. Iya. Dan kalau konsep untuk pacaran, sekedar pacaran menurut aku ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menikah susah lah menurut aku tuh susah. Karena bahkan yang seagama pun kadang beda prinsip juga gitu, apalagi yang lain agama, dan kan kalau pernikahan itu kan menyatukan dua keluarga gitu kan. Nah, konsepnya gini, ketika mungkin kalau pasanganmu untuk berpindah agama juga mungkin susah, kan dia menganut agama itu dari kecil sampai ke usia dia sekarang itu kan udah puluhan tahun. Dia orang tuanya juga mungkin udah investasi banyak lah, kayak kamu mesti udah daftarin kamu ngaji biar anak ini biar yakin sama ya kan dengan agamamu yang sekarang ya, agama Islam dan sebagainya. Terus tiba-tiba kamu cuma demi orang lain kamu berpindah agama, sebenarnya kayak gitu sih, lebih mikirin ke orang-orang lain juga gitu kan. Orangnya terus oke, ada juga prinsip yang kayak gini nih. Ketika aku pindah agama, berarti aku mengkhianatin Tuhanku dong, cuma demi orang baru gitu kan. Ada yang kayak gitu juga sih, konsep kayak gitu. Iya, nggak salah juga. Kita nggak bisa nyalain karena cinta tuh bisa ke siapa aja dan datang kapan aja gitu. Iya, betul. Cuma yang salahnya ya kenapa mungkin kita dikasihnya belum yang tepat sama orang yang satu agama. Selalu kita belum tepat ya berarti ya. Nah, kayak gitu. Aku juga tapi kalau aku sendiri sih karena nggak mau beresiko, aku alhamdulillah nggak pernah menjalin hubungan dengan yang beda agama. Sampai saat ini aku nggak sih. Jangan deh. Dibilangin siapapun, kalaupun orang itu aku dengerin perkataannya, omongannya itu ya spesial lah gitu. Jadi itu aku orangnya harus mentok dulu gitu loh, Mas. Oke. Aku harus mentok dulu orangnya sampai aku benar-benar kejedot dan aku menyerah. Itu aku. Tapi ketika aku masih yakin, itu aku berdoa terus.
Iya, nggak tahu kenapa ya, Allah itu selalu mendengarkan doaku. Aku dideketin lagi sama dia. Iya, meskipun nanti aku tahu ujungnya ini aku bakal sakit, ujungnya ini nanti endingnya bakal nggak ada endingnya karena kita sama-sama kuat, tapi aku itu masih yakin dan masih mau mencoba. Ya semoga dia bisa menjadi mualaf gitu kan. Aku tuh pengen kayak gitu. Terus ya udah aku berdoa terus, tapi aku terakhir itu kayak firasatku ada aja sih. Terus aku cuma berdoa, ya udah itu lagi aku berdoa terus Allah membukakan kayak semuanya gitu, kayak oh stop, orang ini nggak baik buat aku, stop, oke, udah selesai gitu. Jadi ketika aku udah stop itu healingku cepet gitu loh Mas. Ketika aku udah tahu semuanya siapa dia, karena aku selalu menunjukkan ya Allah tunjukkan dia yang nyata gitu. Setelah ditunjukkan dan menurut aku itu enggak, ya udah stop. Diselingkuhin maksudnya. Oke, kita kan tadi kan ngomongin buruknya nih, tentang hubungan beda keyakinan. Tapi kalau sisi positifnya tuh apa sih yang kamu ambil dari pacaran beda agama, beda keyakinan? Kita saling menghormati. Misalnya, kamu pernah ke ibadahnya dia, tempat ibadahnya dia? Aku pernah mencoba untuk 2 kali aku ikut ke ibadahnya. Aku pengen tahu sih cara ibadah mereka seperti apa. Oh ya, kamu nganter ke gereja? Iya. Dia juga ngingetin kamu sholat kayak gitu? Oh ya? Aku nganter ke gereja 2 kali, aku pengen tahu cara ibadah mereka seperti apa sih gitu. Tapi setelah aku tahu gimana ya aku nggak yakin gitu. Jadi akunya sendiri nggak yakin. Tapi ya udah ketika dia waktunya ibadah, ya udah aku diem aja, biasa aja. Ketika aku waktunya sholat, ya dia diem aja gitu. Oh, tapi dia pernah nggak nyuruh kamu buat kamu pindah dong ke agamaku kayak gitu, pernah nggak dia? Pernah, kita satu sama lain pernah saling kayak gitu? Iya, pernah saling. Terus kamu responnya apa? Enggak, aku nggak yakin dengan agama kamu gitu. Aku tuh nggak kan tuh ya konsepnya orang beda agama tuh pacarannya gimana, pas kali ngobrol tuh pernah nggak ngomongin agama, kayak saling ngeyakinin, kalau di agama aku tuh kayak gini loh, agama aku tuh kayak gini. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Dia tanya, dia sih yang lebih tanya. Dia tanya-tanya, kok Muhammad itu nggak ada ya di kitabku, sedangkan Nabi yang lain itu ada di kitabku, itu apa gitu. Aku tuh takut untuk menjawab karena emang nggak ada kapasitasnya kamu buat menjawab itu ya? Iya, dan aku takut salah gitu, dan dia nanti nggak yakin apa gimana. Dan aku nggak pernah sih kalau nyuruh ya kamu masuk Islam dong gitu, aku nggak pernah. Menurut aku agama itu keyakinan ya. Ketika dia mau pindah bukan karena aku, karena dia yakin dengan agamaku. Betul, gitu. Cuma aku selalu mengingatkan dia, kita nggak akan pernah nikah kalau kamu nggak mau alam gitu. Berarti kan secara tinggal lalu sebenarnya kamu pun memaksa dia untuk pindah, cuma dengan bahasa yang lebih halus. Iya betul. Kalau dia udahlah kamu ikut aku gitu. Tapi ya mungkin itu salah satu faktor dia sampai selingkuh tuh. Mungkin dia pun juga nyari opsi lain sih menurut aku, Ros. Iya sih. Nah, dan kamunya juga terlalu cinta sama satu orang kayak gitu. Sedangkan kamu sendiri udah tahu bakal nggak ada endingnya nih. Karena sama-sama saling menguatin keyakinannya masing-masing kayak gitu. Betul. Tapi kalau kayak gitu lebih baik diobrolin nggak sih? Daripada selingkuh, akunya kecewa, akunya sakit hati, terus aku bakal malah sakit hati dan aku akhirnya menyumpahkan kan, sumpah serapah namanya orang sakit hati ya. Ya pasti kan omongannya tuh kemana-mana gitu. Kalau sampai kejadian kan dia sendiri kan yang rugi. Iya sih. Ya kadang kalau aku sih ambil sisinya gini. Kadang orang lagi sama-sama saling cinta, dia nggak siap buat ngobrolin hal tersebut sih. Kalau aku ya. Jadi misalnya gini nih, aku sama kamu beda agama pacaran. Kita tuh lagi seneng-senengnya nih, nggak terus tiba-tiba kita bakal ngobrolin kayak kita udah nggak ada ininya, udah kita putus aja yuk, kita gitu, mungkin kayak gitu ya. Nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu, makanya mungkin dia juga dan aku pun sebagai pria, mungkin dia pun sebagai pria juga. Ntar kalau gue lepas dari Rosi, gue sama siapa nih kayak gitu. Itu brengseknya laki-laki kayak gitu. Cari cadangan dulu ya. Nah itu loh brengsek laki. Nah gobloknya dia nggak sempet ngebubarin sama kamu, tapi tiba-tiba dia udah ketahuan dulu. Dan memang ya nggak semua ya. Ada juga orang yang berhasil menjalin hubungan cinta di beda agama. Kayak gitu. Aku juga punya temen kok yang dia
sampai sekarang rumah tangganya juga aman-aman aja ketika beda agama gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan kayak Iya. seolah-olah tuh beda agama tuh pasti bad ending deh, Enggak semua juga. tergantung ke masing-masingnya. Kalau kami pribadi agak susah kalau harus berganti keyakinan, karena memang aku sih mikirnya aku bakal ngecewain orang tuaku, aku bakal Iya, ngecewain betul. Tuhanku. Ya sekarang kamu udah punya pengalaman nih gimana pernah menjalin hubungan sama beda keyakinan, mungkin yang akhirnya berakhir bad ending ya, bukan yang Iya, bukan yang sampai nikah. Oke, berarti ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton ini, siapa tahu dia saat ini memang lagi pernah ngalami lah di fase-fase kamu ini gitu. kalau menurut aku pribadi ya, kalau kalian dengan pertamanya kita akan nikah beda agama, kalian pasangan di antara kalian oke, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Namanya kita jatuh cinta kan nggak pernah tahu ya sama siapa aja. Betul. Tapi kalau memang kita harus seiman nih gitu, kalau harus seiman nih, sebaiknya jangan deh, nggak usah diterusin, Ya, terusin ya. capek juga Ya, gitu loh. ya kalau masih sekedar pacaran sih sebenarnya nggak apa-apa, karena kan kita apa-apa. setidaknya belajar tentang pluralisme ya kan, toleransi lah. Kita kalau sekedar pacaran sih nggak apa, tapi kalau untuk menikah menurut aku, jangan. Kalau untuk sekedar pacaran, pengen tahu gimana ya pacaran beda agama, terus saling menghargai. Tapi kalau untuk ke menikah kayaknya aku enggak ya, kalau aku pribadi enggak. Kecuali kalau mereka sama-sama nggak masalah nih beda agama, karena temen aku juga bahagia-bahagia juga kok. Karena akan banyak yang dirugikan Iya, ketika betul. kita memilih untuk menikah beda agama ya, meskipun sebenarnya ada juga orang yang berhasil. Iya, berhasil banyak kok temenku, tapi kalau untuk aku enggak deh gitu. Oke, cukup kali ya. Ntar yang lainnya mau ngobrol offline aja. Yaudah, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Makasih Rosi udah nemenin. Semoga dapat yang terbaik lantar. Amin. Yang seiman lagi. Amin. Bukan yang seamin tapi tak seiman kan? Terima kasih banyak teman-teman. Dah, sampai jumpa lagi. Dadah. Bukan sekedar tontonan, jadikan karyamu sebuah tuntunan.